Istri meninggal diajiin 7 malam. Nggak ada suaminya kemana-mana. Suami meninggal, istri manggil orang ngaji 7 malam sampai pagi. Bisa hatam 2 kali, bisa hatam 3 kali. Kalau saya alhamdulillah karena di sana banyak hafiz ya. Bukan banyak, ada gitu. Ya, kadang-kadang 7 malam itu bisa 4 kali hatam. Masya Allah. Karena bacanya murotal kan. Ya. Malah kalau anak saya kadang-kadang itu sehari semalam 1 kali hatam. Jadi kalau 7 malam ya 1 kali hatam. Jadi saya berpesan nih sama jamaah, kalau keluarga itu siapapun itu yang meninggal, jangan pernah tidak dibacakan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya nanti Al-Quran itu datang yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, memberi pertolongan, memberi syafaat kepada para pembaca. Kalau kita masih hidup. Kalau kita udah meninggal, kita dibacain Al-Quran, nanti pahala bacaan Al-Quran itu yang akan menolong kita. Emang enak kita lagi ngelonjor, teman-teman SMA anak kita lagi bermain blackstone, berrokok. Emang enak begitu. Yang paling enak kita lagi mujur ngelonjor, orang pada nangis, anak kita lagi bacain Yasin baik. Dari anak pertama sampai anak kelima, anak-anak bacain istighfar, bacain sholawat. Kita pergi, dia baca la ilaha illallah, buat cuma sudah nangis nggak ada gunanya. Kata sangar mata orang nangis buat apaan, nggak ada gunanya. Baca sholawat, baca istighfar sampai kita meninggal, kita disolatin, yang ngimamin anak kita. Karena yang paling afdol kalau istri meninggal, yang ngimamin suaminya. Kalau suami meninggal, yang ngimamin anaknya, atau ibunya yang meninggal, anaknya yang ngimamin. Udah punya belum kira-kira investasi? Itu pikir. Itu kita pikir. Makanya balik lagi di bulan Rajab, banyakin baca istighfar. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 baca apa? Subhanallahil hayyil sebanyak 100. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanallahil ahadis sebanyak berapa? 100 kali. Dari tanggal 21 sampai akhir baca apa? Subhanallahil rahmanir rahim atau subhanallahil rahim sebanyak 100. Ini semua kita baca buat bekal kita mati. Amin. Orang mati diiringi nama 3. 1 keluarganya, hartanya, amalnya. Yang 2 pulang. Tinggal amal. Kalau amal nggak ada, yang nunggu kita dalam kubur siapa? Dewekan dalam kubur. 7 langkah kita keluar, malaikat munkar nakir datang. Nanya marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Kalau kita jawab la adri, saya nggak tahu, dipukul oleh malaikat. 70 hasta kita mendem, dicongkel lagi malaikat, dipukul lagi sampai hari kiamat. Suami kita yang kita cintai banget nggak tahu itu penderitaan kita dalam kubur. Dia udah aktivitas lagi ke kantornya.
udah ngurus anak-anak, yang balik udah nyari lagi pasangan. Pun sebaliknya, suami meninggal, istri pun demikian. Idahnya cuma 3 bulan, kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia mencari kesenangan lagi. Anak-anak kita sudah sibuk lagi dengan pekerjaan masing-masing. Apa dia bilang? Kenapa saya harus terlena jauh lama-lama? Kehidupan sudah masing-masing. Saya harus mencari kehidupan saya. Dilupakan kita. Bahkan kadang-kadang baca Rabbi Fili walidayya warahmah kama rabbani saghira aja enggak. Enggak apes jadi orang tua kayak gitu. Kita sedang menderita dalam kubur sendirian, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang doain, nggak ada yang bacain Fatihah, nggak ada yang bacain Yasin, nggak ada yang bacain Quran. Enak hidup dalam kubur begitu. Jangan bertumpu sama anak, jangan bertumpu sama suami, jangan bertumpu sama saudara, bertumpulah sama amal ibadah kita. Kalau ngomong itu harus berinding betul. Iya. Kita digotong, hidung kita disumpel sama kapas, mata kita ditutup sama kapas, kita bunyi, kita nggak bisa apa-apa. Udah nggak ada amal yang bisa kita tanam, udah nggak ada. Banyakin amal masih hidup, banyakin sedekah masih hidup, banyakin istighfar masih hidup, banyakin sholawat masih hidup, banyakin sholat masih hidup, banyakin sholawat masih hidup, banyakin puasa masih hidup. Ya, jangan mikir apa-apa. Hidup susah, memang dunia tempatnya kesusahan. Saya pernah share sama Bu Iyang. Kita nggak diuji sama anak, diuji sama suami. Nggak diuji sama suami, diuji sama anak. Diuji sama keadaan. Diuji sama ekonomi. Diuji sama tetangga. Diuji sama teman. Hidup itu ujian.